Banjir di Sumatera sampai detik ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Bahkan sampai media internasional yaitu New York Times ikut mengangkat kasus ini dan fokus mereka cuma satu, yaitu soal kayu-kayu raksasa yang hanyut ke bawah arus. Bayangin, kayu segede itu nggak cuma tumbang gara-gara angin. Menurut Menteri Lingkungan Hidup, kayu-kayu itu asalnya dari pembukaan kebun sawit. Pohon ditebang, ditumpuk, terus pas banjir, ya otomatis ke bawah arus. Kalian tahu nggak sih luas kebun sawit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu sebesar 1,5 juta hektar. Kalau di-convert, itu lebih dari 2 juta lapangan bola, atau setara 22 kali luas Jakarta. Kalau ditempel di Pulau Jawa, literally itu nutupin Jawa dari atas sampai bawah. Terus yang gak habis pikir adalah, setelah banjir, viral video sebuah truk bawa kayu gelondongan ratusan tahun. Dan sampai di rapat DPR pun dibahas soal ini. Jadi sebenarnya deforestasi ini tuh bukan hal yang baru. Bahkan seorang aktor Hollywood sekaligus aktivis lingkungan dulu itu pernah terbang ke Riau pada tahun 2013 dan membuat dokumenter untuk ngeliat langsung kerusakan hutan kita. Why is Tessanilo almost gone? What about the corruption, the devastation, the complete lack of enforcement? We were in Tessanilo National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. It's devastating. It's heartbreaking to see it. You saw it. You pledged a resolution. What have you done? All of this wealth, but it's at the top of the heap. Down at the bottom of the heap, sir, there's inequity, Gimana? there's illegality, and there's corruption. Dan yang bikin heboh, setelah banjir ini pemerintah memutuskan menolak bantuan internasional karena dianggap masih mampu menangani. Tapi di lapangannya banyak warga yang itu masih struggling. Uniknya, bantuan dari negara tetangga kita yaitu Malaysia yang ikut turun tangan. Di dalam negeri, bantuan juga mengalir dari masyarakat hingga influencer. Salah satunya ada influencer Ferry Irwandi, bahkan turun tangan langsung bawa bantuan 10,3 miliar ke desa-desa terpencil. Kini, data korban dari banjir mencapai 867 orang meninggal, 840.000 orang mengungsi, dan hampir 850.000 orang kehilangan tempat tinggal. Bukan cuma di Sumatera, sekarang banjir juga mulai kelihatan di Jakarta Utara. Bukan cuma karena cuaca yang ekstrim, ini tuh tanda bahwa hutan kita makin habis dan alamnya udah nggak kuat lagi untuk nahan. Semoga setelah ini cara kita jaga dan kelola hutan itu beneran berubah, teman-teman.